Apa kabar? Harusnya kabar Injil ya. Injil itu adalah kabar sukacita. Amin. Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan? Amin. Iya. Kami mengucap syukur Tuhan buat sore yang indah ini, buat cuaca yang cerah. Kami percaya biarlah semua ini bukan hanya rutinitas belaka. Kami datang jauh-jauh dari rumah kami ke tempat ini. Secara khusus kami ingin bertemu dengan Tuhan secara face to face. Biarlah hati kami senantiasa menyala-nyala, merindukan kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami ingin menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu, mengeluh-elukan Yesus senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu hari lepas hari sampai pada saat ini. Jika sore ini kami masih bisa berada di tempat ini bukan karena hebat dan kuatnya kami. Ini semua karena anugerah Tuhan yang berlaku buat hidup kami. Pimpin fellowship ini Tuhan dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam nama Yesus kami menyembahkan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Mari yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita pemanasan dulu yuk. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita Silakan duduk kembali jemaat. Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian saat menyembah.
dari awal dengan sepenuh hati. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan hadir-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami agungkan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Oh, oh. Engkau Tuhan yang bertahta di atas puji-pujian kami. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Alfa dan Omega. Engkau yang awal dan yang akhir. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau ajaib Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Oh, syakarala
bergerak di setiap hati kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau ajaib Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kurang masyana lalabu, iyana 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 labu. Haleluya. Engkau Tuhan yang layak kami sembah, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Dinasikiara lamasih. Haleluya. Haleluya. Dinasikiara
Yakarala patakarala yase, hinasi kiarala pasi. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh lebih dari semua yang ada, tiada terselangi kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku hormat akan Engkau, ku hormat akan Engkau. Kau Bapa yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Bapa yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kita angkat pujian ini dari awal. Sungguh indah, tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Bapa yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Bapa yang layak dipuji, ku kagum akan
yang kami agungkan. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Syakarala patakarala yase. Ajaib Tuhan, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sebagaimana Ku ada semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin
hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami sudah memuji dan menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau disenangkan di sorga. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sebelumnya kami akan mendengarkan kesaksian terlebih dahulu. Di dalam nama Yesus kami siap duduk diam mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya persilakan duduk kembali. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya, percaya. Hatiku percaya, percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Hatiku percaya. Sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Setiap firman yang disampaikan, kami percaya tidak akan pernah kembali sia-sia. Mengurapi hamba-Mu, Ibu Delela yang akan menyampaikan firman. Di dalam nama Yesus, apapun yang diucapkannya semua berasal dari Tuhan. Mari jemaat yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi, Shalom. Apa kabar jemaat Gedi? Banyak berkat? Amin. Siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Amin, ya. Ini untuk tema sudah ditayangkan ya, membentuk karakter murah hati. Mari kita baca di Lukas 6 ayat 36. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya. Murah hati ini ada dalam bagian dari buah roh ya, di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, mungkin bisa ditayangkan. Next. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, itu ada kemurahan ya. Kemurahan kalau di sini murah hati ya. Kan kemurahan itu berasal dari kata murah, jadi sama ya. Pengertian murah hati bisa ditampilkan. Next. Pengertian murah hati, sikap ramah, berbelas kasihan, sikap kasih tanpa pamrih, sikap yang manis. Sikap ramah ya, kita harus ramah dengan semua orang. Sebagai anak Tuhan kita harus memberikan ekspresi yang sebagai anak Tuhan itu ramah ya, bukan ekspresi yang cucu ya. Ya, kita harus memperlihatkan kita sebagai orang yang ramah, walaupun banyak masalah kita harus tetap kelihatan wajahnya itu ramah ya. Kemudian berbelas kasihan ya, sebagai anak Tuhan kita penuh dengan belas kasihan. Terus sikap kasih tanpa pamrih ya. Tanpa pamrih itu tidak ada menuntut balas. Sikap yang manis ya, tentunya sikap yang manis, lemah lembut ya. Terus bagaimana cara membangun karakter murah hati? Mari kita baca di perikop mulai yang pertama. Next. Kita baca Lukas 27 sampai 36. Saya bagi dua ya, untuk yang kanan saya ini baca yang ganjil, untuk yang sebelah kiri saya baca yang genap. 1, 2, 3. Tetapi kamu yang mendengarkan aku, ayat 28 yang sebelah kiri. Ya, yang 29. Ayat 30. Satu. Tiga puluh dua. Nah, orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. 33. Dan jikalau kamu minjamkan sesuatu karena berharap atau menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Sama banyak. 35. Dan berbuatlah baik, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu menjadi anak yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Kita baca bersama-sama 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Sebenarnya ayat 36 ini menghendaki yang mulai ayat 27 sampai 35 ya. Jadi kita harus
mengasihi orang yang memusuhi kita. Secara manusia itu sebenarnya kita itu tidak mudah ya. Seperti dikatakan, kasihilah musuhmu ya. Kita tuh tidak mudah mengasihi orang yang memusuhi kita, mengasihi orang yang kalau dikatakan bencekno ya, orang yang bencekno, kita tidak mudah untuk mengasihi. Demikian juga kita tidak mudah untuk berbuat baik kepada orang dan juga untuk memberkati orang yang mengutuk kita ya. Juga berdoa untuk orang yang mencaci kita, itu sebenarnya tidak mudah. Secara manusia itu kita itu tidak mudah. Karena apa? Itu tadi, kita ini juga manusia ya. Kalau kita disakiti, kita juga mesti ada mangkel, kecewa itu. Ya, secara manusia itu kita tidak mudah untuk mengasihi musuh kita, memberkati orang yang mengutuk kita. Secara manusia itu tidak mudah. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan, mari kita baca di Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 3. Next. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ya. Seperti dikatakan firman ini bahwa kita ini harus melakukan perintah-perintahnya. Yang kita baca tadi ayat 27 sampai 35 itu perintah-perintah Allah. Kalau kita mengasihi Allah, kita harus menuruti perintah-perintahnya. Sebagai wujud kita mengasihi Allah, kita harus menuruti perintah-perintahnya. Dan ternyata perintahnya itu tidak berat, ya. Memang firman Allah kalau dipikirkan itu rasanya tidak mungkin, mustahil, ya. Kalau kita bisa mengampuni orang yang tidak baik pada kita, itu secara manusia itu tidak mungkin. Ya, untuk itu firman Tuhan itu jangan dipikirkan, tapi dilakukan. Ada amin? Ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Prinsip ini menjadi gambaran bagi kita agar melakukan bukan hanya kepada orang yang sudah baik, tapi juga untuk orang yang tidak baik pada kita. Seringkali lebih gampang berbuat baik kepada orang yang baik pada kita daripada kita ya berbuat baik pada orang yang jahat pada kita. Itu yang sering terjadi, ya. Kita tuh tidak mungkin berbuat baik kepada orang yang tidak baik pada kita. Lebih baik kita itu yang lebih gampang kita itu berbuat baik pada orang yang baik pada kita. Akan tetapi kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita melakukan kemurahan, kebaikan bukan hanya kepada orang yang sudah baik, tapi juga kepada orang yang tidak baik pada kita. Ini seperti kata-kata mutiara, ya. Ya, kita bisa baca, benci orang yang tidak baik adalah manusiawi. Benar enggak? Benar tidak? Ya. Benci orang yang tidak baik adalah manusiawi. Itu benar apa enggak? Ya, secara manusia itu benar, ya. Benci pada orang yang baik. Ya, orang yang baik kita benci adalah anak setan. Baik kepada orang yang tidak baik adalah anak Tuhan. Mau pilih yang mana? Ya, anak Tuhan, ya. Ya, kalau orang tidak baik pada kita tetap berbuat baik. Itu menunjukkan bahwa kita tuh anak Tuhan. Ya, amin. Ya. Tentang murah hati ini sama dengan berbelas kasihan, ya, seperti tadi buat penjelasan tentang pengertian murah hati. Kita bisa baca di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini saya baca sendiri aja. Ini tentang orang Samaria yang baik hati, ya. Ini Tuhan Yesus ini dicobai oleh ahli Taurat, ya. Ahli Taurat itu bertanya, "Guru, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya,
apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus padanya, jawabmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia itu? Dan di sini Tuhan Yesus menjelaskan adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Di sini diceritakan bahwa ada seorang dari Yeriko, dari Yerusalem turun Yeriko, dan mereka ini dirampok juga dianiaya Kemudian lewatlah dalam susah payah dengan penderitaannya, tidak ada yang menolong. Kemudian turunlah seorang imam. Seorang imam ini melihat dari kejauhan, tapi hanya melewati. Kemudian juga orang Lewi Kedua orang ini juga hanya melihat saja, melewati dari seberang jalan, kemudian tidak menolong dan meninggalkan. Sebenarnya orang imam dan orang Lewi sebenarnya orang-orang yang terkemuka dalam ibadah, tapi mereka tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Kemudian kita kembali firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Pesan firman Tuhan sangat jelas, ada beberapa perbuatan dan sikap yang mencerminkan murah hati dalam sebuah tindakan nyata. Tindakan murah hati ini mari kita baca. Next. Murah hati adalah respon atau anugerah keselamatan dari Tuhan. Murah hati tidak berdiam diri saat melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi orang murah hati di saat kita entah itu tetangga kita, entah itu di dalam perjalanan, kalau kita melihat orang yang membutuhkan pertolongan, kita itu pasti turun tangan tidak berdiam diri. Itu adalah orang yang murah hati. Murah hati berarti mau terlibat dalam penderitaan orang lain karena tidak kuasa meninggalkannya. Murah hati ini kalau bahasa Jawanya itu enggak tegoan Kalau orang melihat orang susah, melihat orang yang butuh pertolongan, kita ini enggak tegoan. Ini kalau di sini dikatakan murah hati. Next. Murah hati itu kesediaan untuk menerima dan memaafkan tanpa memperhatikan latar belakang dan dibayangi rasa dendam dan sakit hati. Kalau murah hati itu kalau memaafkan, memaafkan di depan orangnya, maaf aku berbuat salah. Tapi kalau sudah orangnya nggak ada, kita bisa bilang gini, sakjane aku sik muangkel lho mbek wong iku. Nah itu sebenarnya tidak harus seperti itu. Kalau memang minta maaf harus tulus jangan sampai kita itu terus begitu orangnya nggak ada, sakjane aku sik muangkel, aku sik eling dek wingi lho mbek aku koyo ngene kayak gitu. Nah itu sebetulnya tidak boleh Kemudian murah hati adalah kasih yang ditujukan dalam perbuatan. Jadi tidak hanya ngomong Kalau kita melihat tetangga kita lagi kesusahan, anggap aja nggak punya beras sakno rek gak di beras rek, sakno rek gak butuh minyak, cuma sakno tok, tapi nggak ada tindakan Tapi kalau kita memang mengasihi sama kita memiliki murah hati, kita harus bertindak tonggoku gak di beras rek kalau kita ada kita kasih gitu loh
jangan kita menutup mata ya. Masalah besok mau gimana itu Tuhan yang atur ya. Demikian juga murah hati, tindakan tulus, tidak mengungkit-ungkit dengan apa yang telah dilakukan. Jadi kalau kita memberi ya jangan diungkit-ungkit. Nanti habis memberi seseorang terus diingat-ingat. Iku wingi lho tak kei dhuwit. Lah gak karo aku, gak mungkin gitu loh. Terus itu diungkit-ungkit, kok kayak Pak Yusak ya bahasanya komisoso. Keturunan Pak Yusak akan bergaul. Ya itu tadi ya. Jadi seperti dikatakan di sini, murah hati, tindakan tulus, tidak mengungkit-ungkit dengan apa yang dilakukan ya. Jadi kita melakukan dengan kerelaan ya dan ketulusan ya, tidak mengungkit-ungkit apa yang kita lakukan. Jadi seperti kalau istilah-istilah kalau kita baca-baca itu ya, kata-kata hikmat ya. Apa yang kita berikan jangan diingat-ingat ya. Tapi kalau kita diberi orang ya, kita harus mengingat-ingat ya. Jadi apa yang kita berikan ya sudah jangan diingat-ingat. Tapi kalau kita diberi seseorang ya diingat-ingat kebaikan orang. Jadi apa yang kita berikan jangan diingat-ingat, tapi apa yang kita terima itu yang diingat-ingat ya. Ya, berbicara tentang murah hati ya. Saya ini juga termasuk orang yang enggak tegoan ya. Kalau bahasa Jawa itu kan murah hati kan enggak tegoan ya. Karena apa? Karena saya dari latar belakang pernah ngalami apa itu kekurangan ya. Ya, waktu kecil itu saya itu kan sudah ditinggal kedua orang tua. Kedua orang tua saya itu bercerai ya. Waktu saya masih kecil. Terus kemudian kedua orang tua ini masing-masing ya golek dalane dhewe, golek senenge dhewe. Jadi saya ini ditinggal ya, ditelantarkan. Jadi ada adik saya tuh yang ikut mbah saya. Terus ada adik saya juga ikut saya di Kupang. Terus ada kakak saya juga ikut orang. Pak Ibu di kok guyang-guyu. Belum, sik lama ini. Sik lama. Iya. Ya, terus jadi saya tuh mengalami apa itu kekurangan ya. Jadi saya tuh cuma waktu itu karena saya tuh sudah dari kecil itu sudah percaya Tuhan Yesus ya, sudah percaya menerima Tuhan Yesus. Yang ada tuh sukacita. Jadi waktu saya masih sekolah minggu saya tuh sudah dijamah Tuhan loh, sudah percaya Tuhan Yesus ya. Karena apa? Guru sekolah minggu cara penyampaiannya tuh bagus gitu loh. Waktu itu saya teringat waktu itu lagi menyampaikan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus memikul salib ya. Untuk di Bukit Golgota itu cara membawakan penyampaian itu membuat saya itu nangis gitu loh. Jadi di dalam hati saya itu saya berpikir Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jadi saya tuh kalau dipikir tuh kalau orang lain melihat saya, orang mesti lihat saya itu sakno gitu loh. Orang melihat saya itu sakno, ditinggal wong tua gitu loh. Sakno, tapi saya berpikir apa ya sing disakno gitu loh. Saya merasa enggak disakno gitu loh. Saya tuh yang ada dalam diri saya tuh sukacita. Tapi kalau dipikir-pikir, ya memang sakno gitu loh. Ya, ya dulu itu ya sebelum adik-adik saya diambil saudara-saudara ya. Ya, dan saudara-saudara itu, jadi saya tuh ada adik saya 3 gini ya. Adik saya 3 urutan gini. Itu nonton TV di tetangga saya itu ya. Jadi nonton TV di tetangga saya tuh dia sampai ngantuk-ngantuk gini ya. Terus kemudian saya tuh sama yang punya rumah itu apa ya duku saya. Duku.
Disuruh pulang. Hei pulang, bawaan anakmu gitu loh. Saya tuh begitu dibilang bawaan anakmu, saya tuh jadi sedih gitu loh. Saya tuh masih kecil dibilang punya anak gitu. Ya itu pengalaman saya waktu kecil itu ya. Jadi itu tadi kok orang bilang sakno ya ternyata sakno. Saya tuh nggak merasa di sakno. Itu sampai pada akhirnya adik-adik saya tadi seperti yang saya ceritakan dibawa sama saudara-saudara saya, tinggal saya sendiri ya. Yang lainnya tuh cari uripe dhewe ya, ada bawa saudara. Tapi waktu itu saya tetap berdiam di rumah ya. Saya tetap berdiam di rumah. Makan tidak makan ya di rumah. Saya tuh pemberian Tuhan luar biasa. Saya juga tidak pernah sakit. Kalau masalah makan waktu itu saya sudah bisa cari uang ya. Saya itu loh bikin kristik ya, yang hiasan dinding itu loh, yang dijahit silang itu, ya serimin. Itu saya dulu itu ambil ada orang punya usaha itu saya ambil. Nah kalau yang sudah mahir itu cuma bikin kerangkanya gini, misalnya bunga gini ya, bunga warna kuning ini diambil pinggirnya terus dijahit benang serit itu warna kuning, nanti daunnya ini itu yang sudah mahir ambil yang itu. Jadi saya 2 kali itu satu minggu bisa ambil 2, selesaikan 2 itu lumayan daripada yang ngeblok itu semua dipenuhi ya, dijahit yang misalnya yang kuning tuh bunga kuning merah itu harus semua penuh semua satu bidang itu penuh. Jadi itu karena sudah mahir saya boleh ambil itu. Jadi 1 minggu bisa selesaikan 2 itu bisa untuk biaya hidup ya, untuk sekolah, untuk makan sehari-hari juga. Ya dari peristiwa ini juga kalau saya kadang-kadang sama teman saya gitu ya diajak main ke sana ya dalam untuk urusan belajar itu ya. Kebetulan waktu itu saya lihat seorang nenek itu ya hidup sendiri kan kelihatan kekurangan karena sering lewat situ saya lihat seorang nenek itu hidup sendiri dan kelihatan ya memprihatinkan. Nah waktu itu saya punya uang itu saya berikan sama nenek itu, saya nggak memikirkan diri saya itu loh. Pokoknya waktu itu saya itu benar-benar orang yang bergantung sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Kalau dulu itu kalau tengah malam itu ya, kalau malam gitu ya, saya senang duduk di badukan ya Bu ya. Saya sering tiduran, saya lihat ke atas gitu. Saya sering lihat ke atas gitu. Saya itu melihat mengimani bahwa Tuhan itu melihat saya itu. Saya senang melihat bintang-bintang gitu. Ya, lihat bintang-bintang saya merasa tuh kalau saya tuh ada dekat sama Tuhan. Itu memberi kekuatan saya, memberi penghiburan sama saya. Jadi dari pengalaman saya yang pernah ngalami apa itu kekurangan, saya itu jadi orang enggak teguan. Jadi waktu saya sudah menikah sama Pak Toto ini juga, kalau saya pas lewat di jalan itu ada orang jual es ting-ting, es lilin ya, ting-ting. Begitu lewat terus itu saya ngomong Toto, "Hai balik ya apa? Sakno ada orang jual es lilin itu. Kita beli aja." Jadi saya beli cuma sekedarnya. Saya kasih uang lebih gitu. Nanti ada berapa hari ada orang jual yang mainan anak-anak yang klitik gitu ya gitu. Begitu lewat sama Pak Toto itu ke sana balik lagi, kasihan. Itu sampai berkali-kali, sampai yang terakhir kali ada Pak Toto, "Enggak usah wes." Enggak usah. Sampai sekarang kalau saya kan naik mobil ya, kalau kemana-mana naik mobil. Kalau saya lihat orang yang seperti itu, enggak mungkin saya berhenti kayak dulu lagi. Cuma yang bisa saya lakukan cuma berdoa. Tuhan berkati Bapak yang jual es lilin tadi, Tuhan Kau berkati hidupnya sehari-hari, Kau berkati segala butuhannya, Kau ampuni, Kau selamatkan jiwanya, Kau berkati dari tuanya. Itu yang bisa saya lakukan ya. Karena apa? Karena saya tuh pernah merasakan bagaimana ya orang yang dalam kekurangan. Jadi saya itu tuh mudah sekali merasa kasihan, merasa iba ya. Sampai saat ini begitu saya diberkati sama Pak Toto ya, kalau ada orang datang ke rumah pinjam tuh enggak teguan ya, kita kasih sama Pak Toto ya sudah,
tapi nggak ada yang balik, orang utang-utang nggak ada yang balik, ya. Puji Tuhan nggak ada yang balik, ya. Datang di rumah menangis ya, pakai momen drama juga, sama gemeter-gemeter gini loh. Tolong Pak, anak saya ini nggak bisa bayar sekolah, saya nggak masak, utang saya banyak di tempat kerjaan, kok saya nggak bayar, saya akan dikeluarkan. Nangis loh. Sudah lumayan nilainya, sudah ada ternyata. Ya kalau orang bilang ya, kalau waktu kita orang pinjam kita ya menangis-nangis, tapi kalau saatnya untuk orang itu biar kembali uangnya, kita seperti pengemis gitu ya. Iya. Saya kira sama Pak Toto gini, wes usah ngutang-ngutangi uang, wes kono sing nyaur, saya bilang gitu, enggak usah. Tapi ya gitu, sudah sama Pak Toto, wes usah ngutangi uang, kono sing bayar, enggak usah, wes tego-tegoan ae, saya bilang Pak Toto. Ya gitu. Tapi ternyata beberapa hari ada tukang sayur lewat ya, ada tukang sayur ibu-ibu lewat ya. Saya belanja 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terus datang nangis gitu loh. Katanya anak kecelakaan, nggak bisa besuk, ya, nggak bisa kulaan, suaminya mati. Wis pokoknya nangis. Ya logor juga akhirnya, nggak bisa, saya pinjami nggak bisa gitu. Terus akhirnya ya gitu. Nanti Bu bayarnya nanti lewat ibu belanja aja, ibu tiap hari belanja gak usah bayar. Ya begitu saya orangnya lewat, saya belanja, tapi saya nggak tega belanja banyak, sedikit gitu. Kemudian 2 hari, 3 hari, habis itu hilang lagi, hilang lagi keberadaannya orang itu. Habis itu berapa hari kemudian ibu-ibu kumpul semua. Ini di Krian ya, bukan dibagi. Ngomongin orang ini. Ternyata banyak ya yang kena tipu. Ya, itulah manusia. Saya juga enggak akan lelah untuk membantu sesama ya, selama kita bisa melakukan ya. Saya cuma saya cuma berpikir begini loh, daripada orang itu ya yang utang sama saya, mendingan saya yang ngutangi gitu loh. Ya, saya cuma berpikir seperti itu. Kalau dia butuh kita, ya daripada kalau dilihat ya dari kedua pihak, enak di pihak saya toh daripada orang yang tadi datang sama saya itu ya. Ya kita bersyukur aja gitu ya, bersyukur apa yang Tuhan percayakan dengan berkat kita juga melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Saya juga teringat ini nggak ada Mas Haris ya, saya yakin dan percaya Mas Haris kalau uangnya banyak itu orangnya juga nggak tegoan Mas Haris itu ya. Kalau pelayan, ada berapa pelayan sama Mas Haris itu ya, kalau ada orang minta misalnya Pak Toto isi bensin atau apa kan, kapan sempat sering pelayanan sama Mas Haris. Itu kalau ada orang minta Mas Haris mesti kasih. Kasih. Tapi kalau saya sama orang-orang pengemis itu jarang ngasih ya. Karena apa? Banyak yang apa ya, sebetulnya itu mereka bukan ternyata itu pekerjaannya gitu loh. Saya di Ciliwung itu punya tetangga itu kontrak, orang tuanya tuh masih muda, cantik, kayak putrinya Bu Aristin gitu, cantik putih, rambutnya pirang gitu, cantik, punya anak kalau nggak salah kelas 3, 4 SD perempuan itu. Jadi kalau pulang sekolah lepas baju, ganti baju yang jelek gitu, ngamen di Joyoboyo. Nah makanya seperti itu saya tuh kadang gak terlalu sama orang-orang yang pengemis-kemis itu, gak terlalu. Kalaupun tergerak ya saya kasih, kalau enggak ya enggak. Demikian juga saya pernah waktu itu di Batu, katanya orang itu ada bosnya, orang kemis-kemis itu yang pakai pakaian khusus itu ya, ibu-ibu pakai pakai topi, terus pakai kayak
bawa bekal di sini tuh loh, ya diserempangkan di sini itu kan khas ya tuh ya. Itu kapan itu sama Pak Toto itu satu pickup ya dengan kostum yang sama turun dari pickup itu. Oh, berarti benar apa kata orang-orang. Jadi saya enggak terlalu gitu. Ya. Jadi kalau memang tergerak memberi ya memberi ya. Gitu. Ya, waktu itu juga Mas Haris memberi pengemis itu ya Mas Haris itu. Kemudian juga ada yang jual apa gitu, Mas Haris beli gitu. Saya lihat. Tapi saya nggoda Mas Haris. Sampeyan tuku sak wonge ayu ya, saya bilang gitu. Memang orang yang cantik ya. Orang yang cantik. Ambil barangnya 2 dikasih 20. Sampeyan karena wonge ayu. Iya, enggak apa-apa. Kalaupun ada orangnya enggak apa-apa. Ya. Demikian firman Tuhan tentang murah hati. Kami undang pemain musik sama WL Singer ya. Untuk maju ke depan dalam dunia yang penuh dengan kebencian, iri hati dan kekerasan. Panggilan Tuhan Yesus kepada kita untuk menjadi pribadi yang murah hati, memiliki makna yang lebih besar dari sebelumnya. Kita sebagai umatnya harus menjadi terang dan garam di dunia ini, menunjukkan kasih dan belas kasihan kepada semua orang di sekitar kita. Marilah kita mengikuti teladan Tuhan Yesus yang telah menunjukkan kepada kita kasih yang sejati. Biarlah kita menjadi pribadi yang penuh dengan murah hati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita pujikan pujian.
Diberkati firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah ditabur. Dan kami percaya setiap firman yang telah ditabur tidak akan pernah kembali sia-sia. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dengan penuh sukacita di hati kami akan memberikannya. Di dalam nama Yesus senantiasa kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.